Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita dalemi yuk bab 9 dari materi Helping People Change. Fokusnya ini seru, mengenali momen-momen pas buat membimbing atau coaching lah istilahnya, dan gimana caranya biar nggak kelewat. Bener banget. Soalnya materi kita kali ini langsung nunjuk ke satu dilema yang gimana ya, menarik gitu. Momen buat bantu orang lain itu kan sebenarnya ada di mana-mana ya, di kantor, rumah, sama temen. Iya, setiap hari malah. Tapi kok ya seringnya kita malah entah kelewatan, entah salah langkah gitu pas mau coba bantu. Jadi apa sih sebetulnya yang bikin suatu momen itu klik buat coaching? Terus yang lebih penting lagi, gimana kita bisa baca kalau orang itu udah siap gitu loh buat nerima masukan. Nah ini yang mau kita gali. Betul sekali. Kesiapan itu jadi kata kunci utamanya. Dan nanti kita lihat juga gimana pendekatan yang namanya coaching with compassion. Apa ya? Membimbing dengan welas asih. Kira-kira gitu. Itu bisa jadi alat bantu yang oke banget. Bahkan di situasi yang menantang. Nanti ada contoh bagus. Kayak si Ray yang ngerasa kejebak jalur karir warisan keluarga. Oke. Menarik. Ayo kita langsung aja deh masuk ke seni mengenali dan ya menangkap momen berharga ini. Sumbernya bilang momen coaching ini nggak cuma buat sesi formal yang dijadwalin kan? Nggak sama sekali. Bisa kapan aja, di mana aja. Fleksibel banget. Misalnya pas kita lihat, kolega kok kayaknya lagi murung banget, atau anggota keluarga lagi galau mau ambil keputusan A atau B gitu ya. Tepat. Di teks itu contohnya banyak. Ada pemimpin senior baru naik jabatan, malah khawatir soal waktu buat keluarga. Atau karyawan bintang yang biasanya oke, tiba-tiba performanya turun drastis. Ah, iya. Usut punya usut, ternyata ada masalah pribadi. Tapi ya itu dia, kita kan sibuk juga ya sama urusan sendiri, stres sendiri. Jadi momen kayak gitu gampang banget kelewat. Fokus kita ke diri sendiri soalnya. Atau mungkin kita lihat sih momennya, tapi terus jadi ragu, mundur maju gitu. Mikir, saya nggak punya pengalaman nih soal ini, atau takut salah ngomong, atau malah khawatir bikin suasana jadi kaku, ya kan? Nah, itu dia. Sering banget kayak gitu. Ini nih yang menurut saya menarik. Gimana caranya ya kita bisa ngatasin keraguan dalam diri itu biar lebih peka gitu nangkap sinyal orang butuh dukungan tapi tanpa jadi terkesan sok tahu atau menggurui? Nah, disinilah peran readiness atau kesiapan itu jadi penting banget. Kayak filter gitu. Materi ini ngingetin kita, nggak semua orang itu siap atau ya mau dibimbing setiap saat. Hmm, Analoginya kan udah klasik tuh. Mending ajarin orang mancing daripada cuma ngasih ikan. Tapi kalau orangnya belum lapar atau nggak minat belajar mancing, ya dikasih kail sama umpan juga percuma kan? iya juga ya. Nasihat sebagus apapun bisa mental kalau momennya nggak pas atau orangnya belum klik gitu ya. Betul, diabaikan begitu aja. Nah ini nyambung ke coaching with compassion tadi ya, yang katanya membimbing dengan welas asih itu. Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi pendekatan ini intinya itu membimbing dengan empati dan fokusnya ke visi positif orang itu. Jadi alih-alih kita langsung, nih solusinya A, B, C, atau malah ceramah, ini lebih ke ngebantu orang itu melihat ulang situasinya, tapi dalam konteks gambaran ideal masa depan mereka. Siapa sih diri mereka yang ideal menurut mereka? Apa yang sebenarnya pengen mereka capai? Fokusnya ke sana. Oh, jadi menggali dari dalam ya, bukan kita yang ngasih dari luar. Persis, justru itu yang bisa membangkitkan energi, motivasi internal mereka buat berubah. Perubahan yang lebih tahan lama jadinya. Oke, menarik. Terus tadi ada disebut juga soal micro coachable moments, momen mikro gitu. Ya, betul. Itu juga konsep menarik. Ini tuh momen-momen kecil yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya bisa jadi peluang emas buat belajar dan tumbuh bareng. Contohnya gimana tuh yang mikro? Misalnya, ada rekan kerja curhat, ngeluh soal anggota timnya yang, susah banget diajak kerja sama. Atau temen cerita nyesel banget, kemarin marahin anaknya cuma gara-gara si anak milih ekskul yang beda dari kemauan dia. Hal-hal sehari-hari gitu ya. Iya, skalanya kecil, tapi kalau kita bisa tangani dengan baik, potensinya besar buat relasi dan pertumbuhan dia. Oke, terus gimana cara nangkep momen mikro ini biar efektif? Kan nggak mungkin kita tiba-tiba pasang tampang coach profesional gitu kan? Haha, ya enggak lah. Nanti orangnya malah aneh. Sumber ini ngasih beberapa langkah praktis sih. Pertama, coba tanya aja. Idealnya nih, kamu pengen hubungan atau hasil kayak gimana sih dari situasi ini?
bantu dia lihat dari sudut pandang lain. Oke, jadi nggak cuma dari kacamata dia aja ya? Betul. Ajak mikir bareng. Ada strategi lain nggak ya yang bisa dicoba? Dan ini penting juga. Jangan lupa dorong dia buat cari dukungan dari orang lain juga. Jadi nggak cuma ke kita. Sip, sip. Itu untuk momen-momen yang lebih ringan ya. Nah, sekarang gimana kalau situasinya itu jauh lebih rumit, lebih menantang? Bab 9 ini kan juga ngasih studi kasus ya. Iya, betul. Ada beberapa kasus yang nunjukin kalaupun niat kita baik, pakai pendekatan welas asih pun, coaching itu nggak selalu gampang jalannya. Coba kita bedah beberapa ya, biar dapat gambaran lebih jelas. Kasus pertama si Anjit itu ya, yang katanya udah ngerasa cukup banget sama hidupnya. Iya, Anjit ini unik kasusnya. Dia itu bener-bener lagi di puncak kebahagiaan versinya dia. Karir oke, keluarga harmonis, ngerasa cukup aja gitu. Nggak ada dorongan dari dalam buat berubah atau cari visi baru. Wah, ini malah bikin bingung coachnya dong ya. Kan biasanya orang datang ke coach karena ada masalah atau pengen sesuatu yang belum tercapai. Nah, justru itu, coachnya si Melvin ini awalnya bingung. Tapi pelajaran penting dari Anjit ini malah jadi membalik asumsi kita. Ternyata, coaching itu nggak selalu soal mengubah. Oh ya, terus soal apa dong? Bisa juga soal mempertahankan, melanggengkan kondisi ideal yang udah ada itu. Jadi fokusnya geser. Gimana nih caranya Anjit bisa terus jaga kebahagiaan ini? Perlu siapin apa nih buat antisipasi kalau ada badai di masa depan? Jadi soal resiliensi dan keberlanjutan ya, bukan cuma transformasi. Wah, ini insight baru nih. Iya kan? Beda banget sama kasus kedua, Julia dari Rusia. Ini kebalikannya. Anjit, dia tumbuh di lingkungan yang represif banget. Di mana punya mimpi pribadi, itu bisa bahaya. Waduh, Akibatnya, meskipun dia udah pindah ke tempat yang lebih bebas, dia tetap susah banget buat ngerumusin visi pribadi dia sendiri. Rasanya asing, bahkan menakutkan. Sumber ini sampai ngutip Viktor Frankl soal penyintas Holocaust yang juga ngalamin hal serupa. Sulit bayangin masa depan. berat banget ya tantangannya. Kalau visi masa depan aja terasa mustahil, terus pegangannya apa dong? Gimana coach bantunya? Solusi yang ditawarkan di kasus Julia ini fokusnya ke nilai-nilai inti atau core values. Apa sih yang menurut Julia itu benar, baik, terasa dia banget, terlepas dari situasi luar? Nilai-nilai ini kan ada di dalam kendalinya dia. Oke, jadi kayak jangkar gitu ya? Persis, itu jadi jangkar. Terus langkah berikutnya, bantu dia hubungkan tindakan-tindakan kecil sehari-hari dia dengan nilai-nilai inti itu. Ini rasanya lebih nyata, lebih bisa dilakukan daripada maksa bikin visi jangka panjang yang abstrak buat dia. Masuk akal, masuk akal. Nah, kasus berikutnya, Joseph. Ini beda lagi masalahnya. Dia punya banyak mimpi besar, tapi kayaknya saling tabrakan gitu ya. Iya, si Joseph ini pengen jadi CEO sukses, tapi juga pengen punya quality time sama keluarga, plus pengen jadi pembicara publik yang inspiratif. Semuanya bagus, tapi kayaknya nggak mungkin dikejar barengan gitu. Terus gimana coachnya bantu dia biar nggak bingung sendiri? Tekniknya itu fasilitasi prioritas. Pertanyaan kuncinya simple tapi ngena. Kalau saat ini, kamu cuma bisa fokus penuh ke satu mimpi aja, mana yang paling penting buat kamu? Ini bantu nemuin jangkar utamanya dulu. Tujuannya bukan buat buang mimpi lain, tapi biar Joseph bisa lihat trade-off-nya secara realistis. Mungkin ada tahapan yang beda buat tiap mimpi. Jadi lebih terencana lah. Oke, biar nggak semuanya pengen diraih sekarang juga ya. Lanjut, ada Gabriela, jaksa sukses yang malah ngerasa terjebak. Gimana tuh ceritanya? Nah, Gabriela ini contoh klasik orang yang udah terlalu banyak investasi di jalurnya sekarang. Dia udah korbanin banyak banget buat karir hukumnya. Waktu, energi, mungkin hubungan juga. Sampai dia jadi resisten banget buat mikirin kemungkinan lain. Sampai mikir alternatif aja dianggap egois gitu ya? Iya, karena rasanya kayak mengkhianati semua pengorbanan dia selama ini. Kasus Gabriela ini nunjukin banget soal readiness tadi. Kesiapannya buat berubah itu kayaknya belum ada. Meskipun coachnya udah coba macam-macam cara ya. Udah. Tapi Gabriela tetap bertahan. Ini jadi pengingat penting buat kita. Ya, nggak bisa maksa kesiapan orang. Coaching itu butuh sabar tingkat dewa kadang-kadang. Tapi ini jadi pertanyaan juga ya. Sejauh mana sih coach harus sabar? Kapan waktunya ganti pendekatan? Atau kapan mungkin harus mundur dulu biar nggak nambah tekanan? Tipis banget ya batasnya. Banget. Itu seninya coaching juga sih. Beda lagi sama kasus kelima, Franklin. Dia baru keluar dari penjara. Tantangannya jelas berlapis ya.
Stigma sosial, cari kerja susah, bangun kepercayaan lagi. Pasti berat. Betul. Bahkan coachnya sendiri pun di awal sempat ragu gitu. Karena masa lalunya Franklin, Terus apa yang akhirnya klik buat Franklin? Apa pendekatannya? fokusnya digeser ke identitas yang diinginkan. Franklin itu udah muak dilihat cuma sebagai mantan napi. Dia pengen dikenal sebagai orang yang bisa diandelin, dipercaya sama lingkungannya. Oke. Nah, coach bantu dia melihat kalau usahanya dia saat itu, dia lagi jalanin jasa antar jemput kecil-kecilan sama jadi penjaga di pusat komunitas, itu bukan sekedar cari duit, tapi itu langkah nyata dia buat membangun identitas baru yang dia pengenin itu. Jadi menghubungkan kerjaan dia sehari-hari ke sesuatu yang lebih besar ya, ke identitas yang dia mau. Persis, itu ngasih makna dan arah yang kuat buat dia, jauh lebih dari sekedar target finansial. Keren, keren. Nah, terakhir kita balik lagi ke Ray ya, yang tadi di awal kita sebut. Dia keperangkap diri seharusnya atau odd self itu. Iya, Ray, ini kasus klasik tekanan ekspektasi keluarga. Kuat banget dorongan supaya dia nerusin bisnis keluarga, sampai dia sendiri bingung, nggak bisa ngenalin, apalagi ngomongin maunya dia sendiri itu apa. Dia cuma tahu ada sesuatu yang lain, tapi nggak jelas bentuknya apa. Kabur gitu. Terus coachnya gimana? Nyerah nggak? Nggak. Coach Ray ini gigih. Pendekatannya bukan maksa Ray nemuin visi baru, tapi justru bantu Ray eksplorasi perasaan dia. Gimana rasanya pas mikirin jalur wajib dari keluarga? Terus bandingin sama perasaan pas dia coba bayangin kemungkinan-kemungkinan lain, sekecil apapun itu. Jadi main di level perasaan ya? Iya, pakai latihan refleksi, pertanyaan yang dalam, buat bantu gali bisikan hati dia yang mungkin ketutup sama harusnya keluarga. Kisah Ray ini benar-benar nunjukin pentingnya kegigihan sama kreativitas coach. Dan ini relevan banget loh buat Anda yang mungkin lagi ngerasain tekanan serupa dari luar. Iya, benar banget. Selalu ada cara ya buat nemuin suara asli kita. Selalu ada. Intinya, dari semua kasus ini kan sebenarnya, pertama, kenali momennya, ada sinyal nggak? Kedua, coba rasain, orang ini kira-kira siap nggak ya sebelum kita buru-buru membantu? Dan pendekatan coaching with compassion itu jadi kayak kerangka kerjanya ya. Betul, kerangka yang kuat tapi fleksibel. Fokusnya selalu ke visi, nilai, atau identitas yang mau dituju sama orang itu sendiri. Bukan agenda kita. Nah, ini membawa kita kembali ke Anda nih, para pendengar. Setelah dengar macam-macam strategi dan contoh tadi, gimana caranya Anda bisa melatih kepekaan biar lebih ngeh gitu sama momen-momen potensial buat saling bantu tumbuh di sekitar Anda. Dan yang lebih penting lagi mungkin, Gimana Anda bisa meresponsnya dengan cara yang memberdayakan, yang membangkitkan potensi mereka, bukan malah mendikte atau maksa solusi kita. Dengan pakai prinsip welas asih tadi, fokus ke mimpi mereka. tepat sekali. Jadi kalau dirangkum nih dari pembahasan bab 9 ini, pelajaran utamanya apa aja ya? Momen buat coaching tuh ada di mana-mana, seringkali nyamar jadi obrolan biasa. Kesiapan itu kunci. Tanpa itu, niat baik malah bisa jadi nggak efektif atau bahkan kontraproduktif. Terus, buat kasus yang sulit, fokus ke visi, nilai inti, atau identitas yang diinginkan itu bisa jadi jalan keluar yang ampuh. Kadang lebih manjur malah daripada maksain visi jangka panjang yang masih terasa jauh. Dan satu lagi, ingat ya, bantu orang lain tumbuh itu sebuah proses. Panjang, bukan kejadian sekali jadi. Perlu sabar, perlu empati yang tulus. Dan perlu fokus ke orangnya ya, bukan ke masalahannya versi kita. Jadi fasilitator penemuan diri mereka. Betul. Oke. Sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirkan, momen berharga apa sih dalam interaksi Anda sehari-hari sama rekan kerja, pasangan, anak, teman, yang mungkin selama ini kelewat gitu aja karena nggak Anda lihat sebagai momen untuk bertumbuh bareng. Pertanyaan bagus. Gimana kalau Anda mulai coba lihat obrolan-obrolan kecil itu dengan kacamata kemungkinan baru ini? Kemungkinan untuk saling mendukung pertumbuhan. Pasti banyak yang bisa ditemukan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.